Selamat datang di Suara Dika, pekan ketiga bulan Februari. Akhirnya, sampai juga akhirnya rekaman juga kita. Di tanggal 15 Februari, aku nulis Raditya Dika tentang bagaimana dia menghargai waktu. Jadi di salah satu video pendeknya Raditya Dika, dia bilang, salah satu hal yang bisa kita ubah di tahun ini, di tahun baru, atau di pergantian tahun ini adalah menjadi orang yang datang tepat waktu. Karena apa? Karena salah satu hal terburuk yang kita lakukan kepada orang lain adalah datang terlambat. Karena terlambat itu udah nggak bisa ditarik lagi. Kalau kita kehilangan uang 10.000, maka kita akan bisa mengambil uang 10.000 yang lain, atau kita bisa cari 10.000 yang lain untuk mengganti keterhilangan kita. Atau misal kita kehilangan baju misalnya, maka kita akan lebih mudah mendapatkan baju ganti untuk baju yang hilang itu daripada kita mendapatkan waktu yang telah hilang. Jadi kalau kita bingung mau ngubah apa di bulan ini, di tahun ini, atau di saat ini, maka aku juga nyaranin kita untuk datang tepat waktu. Karena datang terlambat itu kayaknya bukan sesuatu yang bagus juga. Meskipun ketika kita datang tepat waktu, orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang udah janjian sama kita, mereka itu lebih condong datang terlambat. Dan emang gak mudah untuk mengubah semuanya atau semua orang menjadi orang yang datang tepat waktu atau menghargai waktu. Dan kenapa kita harus menghargai waktu? Pertama, waktu berapapun itu yang telah pergi dari kita, maka tidak akan bisa kita ambil lagi. Berapapun jumlah uang yang kita punya, 5 menit yang udah berlalu ataupun 2 menit yang telah berlalu ini nggak akan bisa aku dapatkan lagi. Waktu terus berjalan dan dia nggak akan pernah mundur. Udah ribuan tahun berlalu, waktu nggak pernah mundur. Ribuan tahun berlalu dan waktu nggak pernah maju. Waktu selalu berjalan di jalurnya dan nggak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Jadi, mulailah kita untuk berubah menjadi manusia yang tepat waktu. Misal ada janjian kita jam 7, ya udah datang jam 7 kurang 5 misalnya, atau jam 7 kurang 10. Meskipun nanti yang lain datangnya jam 7 lebih 30 misalnya. Ya nggak apa-apa, berarti begitu mereka menghargai kita. Berarti sebatas itu mereka menghargai kita. Hanya sebatas itu mereka menghargai waktu. Atau mungkin mereka punya alasan yang lain. Kita juga nggak tahu. Tapi terlepas dari kita tahu apa enggak alasan mereka, kenapa mereka mau dengan sukarela terlambat adalah ya manajemen waktu yang mereka miliki itu belum cukup bagus untuk membuat mereka datang tepat waktu. Aku tuh lebih mending gini, berkaitan dengan datang tepat waktu sama naik motor atau naik motor kenceng-kenceng di jalan. Aku tuh lebih mending berangkat lebih awal biar nggak kebut-kebutan daripada berangkat mepet atau berangkat udah lewat waktu terus kebut-kebutan di jalan. Emang nggak ada hubungannya, tapi ya seenggaknya kalian tahulah datang tepat waktu itu bukan sesuatu yang buruk. Oke, yang tanggal 16, Museum Gunung Merapi. Di tanggal tersebut aku akhirnya jadi main ke Museum Gunung Merapi.
Pas masuk ke sana aku ditawarin, mau tiket yang 5.000 atau mau tiket yang 10.000. Jadi ada 2 tiket, yang tiket 5.000 itu hanya tiket masuk, dan yang tiket 10.000 itu tiket masuk plus nonton, film. Aku ngambil yang 5.000 dan aku nyesel. Kenapa? Karena pas aku masuk ke dalam Museum Gunung Merapi itu, suara dari film yang diputar itu keluar-keluar dan nampaknya itu kayak, sesuatu yang heboh gitu. Jadi kayak sayang banget kalau dilewatin. Jadi aku nggak bisa ngomongin tentang filmnya. Nah, aku mau ngomongin tentang, apa-apa yang ada di dalam. Jadi aku masuk, terus belok kanan. Di sebelah kanan ada sebuah ruangan, masuk ke lubang pintu kecil gitu, nggak ada daun pintunya. Nah, di sana itu ada banyak potret gimana ngerinya Gunung Merapi meletus. Dari tahun ke tahun, bencana dari tahun ke tahun ada di potret situ. Ada yang fotonya nampak bagus dari luar, bahkan ada yang kelihatan estetik, tapi ada juga yang kelihatan ngenes gitu, kelihatan ngeri gitu, kelihatan kayaknya tuh kita nggak bakalan mau berada di situasi tersebut. Nah, di sebelah kanan itu ada kayak macam replika di mana keadaan dari sebuah tempat yang ada di bawah kaki Gunung Merapi ketika mendapati, sekitar mereka dapat hujan abu dan itu ngeri. Ada meja makan, alat-alat makan yang masih ditata, udah ditata lebih tepatnya. Ada dapur meleleh semua barang-barangnya, ada sepeda motor yang ban motornya meleleh. Terus semuanya itu satu warna, abu-abu semuanya, nggak ada yang merah, nggak ada yang kuning, nggak ada yang ungu, semuanya satu warna, abu-abu aja, tebel gitu. Dan untuk orang-orang yang lahir di bawah tahun 2000, kayaknya juga ngerasain gimana ngerinya dulu hujan abu karena Gunung Merapi. Apalagi teman-teman yang tinggalnya di sekitaran sana atau yang terdampak dengan erupsi Gunung Merapi. Nah, aku masuk lagi ke tempat-tempat yang lain, ada sebuah alat tulisannya itu, alat simulasi gempa gitu. Nah, aku mau nyoba sebenarnya, cuman pas aku naik, kan ada tombolnya gitu kan, pencet ini untuk simulasi gempa. Pas aku mau mencet, alatnya tuh kayaknya nggak tahu entah rusak atau emang nggak aktif atau emang nggak diaktifin gitu, yang pasti pas aku ke sana, aku nggak sempet nyoba alat tersebut dan nggak cuman satu alatnya, ada 2. Ada satu yang di tengah-tengah gede, jadi kalau kita masuk, terus di tengah-tengah dari atau setelah pintu masuk itu ada replika gede banget itu Gunung Merapi. Di belakang replika tersebut ada beberapa kursi, terus di seberang kursi ada pintu kaca tulisannya simulasi, gempa bumi gitu kayaknya. Terus di tengah-tengahnya itu ada ruangan yang gede, ada batu-batu yang disusun dan harusnya itu bisa goyang kalau kita masuk ke sana. Ada simulasi Gunung Merapi atau simulasi, gempa bumi yang bisa terjadi di satu ruangan tersebut. Nah, sayangnya kemarin itu nggak bisa nyala, aku nggak tahu gimana prosedurnya untuk nyalain itu, gimana prosedurnya untuk mencoba alat itu, yang pasti kemarin aku nggak nyoba aja. Nah, terus aku muter tuh dari satu titik ke titik yang lain, aku muter dari satu lukisan ke lukisan yang lain, dari satu foto ke foto yang lain dan semuanya itu ngeri. Kayaknya kalau kita, aku, satu dari kalian ada di posisi tersebut atau di bawah kaki Gunung Merapi, kita juga akan mendapati diri kita bingung gitu. Karena di foto-foto yang nampak di raut-raut wajahnya itu kayak mereka itu bingung gitu. Kan ada foto yang gambar di dalam fotonya itu
ada awan, ada wedus gembel yang dia naik ke atas, jadi ada awan, putih ngepul gitu di atas Gunung Merapi, terus di bagian bawah dari fotonya itu ada rumah-rumah, ruko-ruko yang berjejer, terus di tengah-tengahnya ada jalan yang menuju ke arah tersebut, ke arah gunung. Nah, di samping-sampingnya itu ada orang-orang berdiri menghadap ke Gunung Merapi. Emang ada beberapa yang nggak kelihatan gimana mukanya, tapi dari gambaran foto tersebut kita tahu bahwasanya mereka nggak akan tersenyum. Mereka nggak akan ketawa ngelihat gimana keadaan Gunung Merapi di pagi itu. Aku inget dulu keadaannya ketika gempa Gunung Merapi meletus, di sini chaos semuanya. Aku lagi di kamar mandi, mau mandi, semuanya goyang, mbak semuanya goyang, dapur goyang semuanya. Tembok-tembok yang harusnya berdiri tegak, dia bisa hampir roboh, padahal enggak. Jadi kayak goyang aja gitu. Terus pas berhasil kita keluar dari rumah, kita mengamankan diri di halaman belakang, banyak orang ngumpul di situ. Di siang harinya, di sore harinya, di malam harinya, banyak dari kita yang nggak berani masuk ke dalam rumah karena ada begitu banyak gempa susulan. Kadang kita masuk rumah pakai helm, kadang kita masuk rumah pakai ember untuk ngelindungin kalau tiba-tiba nanti ada gempa susulan terus kemudian ada yang roboh dari atas. Pokoknya hari itu adalah hari di mana setiap kita nggak mau ngulangin apa-apa yang kita alami di hari itu. Tanggal 17, maling HP, aku nulis di sini. Jadi, salah satu temanku, dia baru aja beli HP. Dan HP-nya ini bagus kameranya, bagus juga harganya. Ya, harga berbanding lurus lah dengan kualitas. Baru beberapa hari dia pegang HP, HP-nya itu hilang ternyata. Setelah dicari-cari, nggak ketemu, ditanya ke sana ke sini nggak ketemu, dilacak pun nggak bisa. Terus akhirnya temanku lapor ke polisi. Lapor ke polisi buat surat kehilangan, dapat surat tindakan. Terus paginya, selang 1 atau 2 hari, paginya HP-nya tuh kembali di bawah rak sepatu di depan rumah. Nah, anehnya HP-nya tuh kembali dalam keadaan utuh, nggak ada lecet, nggak ada apa, utuh aja, softcase-nya masih. Terus juga HP-nya nggak rusak. Pokoknya HP hilang terus kemudian besoknya kembali aja. Nggak ada yang berkurang dari HP tersebut. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin malingnya nggak bisa ngebuka kunci HP atau takut kalau ngebuka kunci HP jadi ketahuan dia di mana gitu ngebukanya atau gimana. Yang jelas alhamdulillah HP-nya dikembalikan lagi oleh orang yang mengambil HP. Nah, bagusnya temanku itu, dia tuh nazar. Jadi ketemu, kalau HP-nya ketemu, dia mau ngebeliin, jajanin kita es teh jumbo gitu. Nah, sebelum dia ngelakuin nazarnya, HP-nya balik. Bagusnya nazarnya tetap. Jadi mungkin HP-nya kembali karena dia udah bernazar, HP-nya kembali karena ya bantuan doa apa segala macem lah. Yang penting HP-nya udah ketemu. Tanggal 18. Kan kemarin aku udah bilang kalau aku tuh juga ngajar gitu kelas 1. Nah, di kelas 1 itu kan aku juga bilang banyak kelakuan-kelakuan anaknya itu yang random, tiba-tiba pipis, tiba-tiba berak gitu kan. Ada salah satu yang itu udah ada kemajuan gitu. Jadi anaknya ini dia
pas berak itu udah bilang, dia bilang dulu gitu, "Pak, berak," gitu. Terus aku tanya, "Wih, pinter sekarang, udah bilang," gitu, "Yuk kita ke kamar mandi." Pas di kamar mandi, tak bantu buka kan celananya, ternyata dia sudah berak di celana. Ternyata kemajuannya hanya 1 langkah, bukan 2 langkah. Kan harusnya kan bilang dulu, dicopotin celananya baru berak kan. Ya bilang, padahal udah berak, dan nggak apa-apa. Kemajuan yang sangat 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 pesat, daripada pekan-pekan yang lalu tiba-tiba berak di mana gitu kan. Dan itu termasuk, ya meskipun hanya 1 langkah, ya namanya juga kemajuan, dikit-dikit yang penting maju gitu. Yang penting kan mengarah kepada yang lebih baik. Tanggal 19, aku, eee, main ke tempat temenku, jauh sana lah, Wonogiri mana segala macam yang ada Tugu Metenya itulah. Nah, ke sana nggak tahu jalan, jadi pakai Google Maps. Kita ke sana, apa segala macem. Nah, di pertengahan jalan, aku kan sama teman-teman, kita mau ada sebuah persimpangan di mana 2 orang temanku sama-sama buka Maps. Maps yang satu ngarah ke depan, map yang satunya lagi ngarah belok ke samping kanan. Temanku yang dia ngarahnya ke samping kanan, pas kan kita berhenti di lampu lalu lintas. Nah, temanku tuh nggak hati-hati dia beloknya, dia langsung belok aja ke kanan gitu, padahal di belakangnya itu ada truk gede yang mau maju gitu. Jadi harusnya kita ikut maju, temanku malah karena ikut Maps dia belok kanan. Diklakson lah itu, "ten ten." Untungnya truknya itu sempet buat ngepelanin lajunya, kalau enggak kayaknya udah keseret itu temenku. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau bingung waktu buka Maps, mending nyingkir dulu aja di samping kiri. Dan alangkah lebih baiknya kalau ketika kita ada di sebuah perjalanan jauh dan kita perjalanannya rombongan, yang pegang Maps satu aja yang paling depan, yang belakangnya ngekor aja, ngikut aja. Nah, pokoknya udahlah, selamatlah kita. Nggak ada yang cedera, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang terluka. Pas waktu mau sampai, ternyata Maps-nya itu ngarah ke sebuah jalan-jalan yang kecil. Jadi agak bingung juga. Sampai di ujung jalan kecil, ternyata jalannya itu habis. Dan ganti dari yang jalannya aspal ke jalan beton, dari jalan beton ke jalan batu-batu yang disusun. Karena di Maps-nya itu hanya beberapa menit lagi ke depan, ya udah kita nekat ke depan. Dan nggak ada yang tahu ternyata di ujung jalan itu, jalannya itu cukup curam dan batu-batuan dan tengah sawah. Tapi bagusnya adalah pemandangannya itu, wah, bagus pol. Nggak mungkin kita temuin pemandangan kayak gitu di tengah kota. Pokoknya sejauh mata memandang, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu full padi semua, hijau semuanya, dan terasering, ada undakan-undakan gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak kayak gambar-gambar yang biasa kita lihat di Google, kayak gambar-gambar yang biasa kita lihat di tanggalan, di kalender, kayak gambar-gambar yang biasa kita lihat di mana, di wallpaper. Nah, itu ada tuh di situ. Bagusnya Masya Allah. Terus tanggal 20, oh iya, aku nulis di sini market day. Jadi anak-anak di sekolahan itu mereka bikin market, bikin jualan-jualan.
untuk dibeli sama teman-teman mereka yang lain. Harusnya begitu, harusnya. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak udah mempersiapkan semuanya. Udah ditata, meja udah ditata, barang-barang udah ditata, barang-barang jualan udah ditata. Anak-anak yang harusnya beli itu masih di dalam kelas, masih mempersiapkan diri, masih ada pelajaran, masih ada materi. Yang ada di luar kelas adalah wali-wali murid. Karena wali murid yang berangkat itu kebanyakan adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu adalah ras terkuat, ludes semuanya. Market day itu diborong sama ibu-ibu. Market day di hari itu diborong semuanya sama ibu-ibu. Anak-anak masih di dalam kelas, anak-anaknya rewel, anak-anak ngelihat keluar kelas dari dalam jendela. Mereka itu, "Pak, pak, pak, lah kayak pak, itu pak." Jajanannya diambil sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu tangan kiri megang es, tangan kanan megang jajanan, megang apa lagi, megang tas kresek, megang apa lagi. Jadi diborong semuanya sama ibu-ibu. Alhasil ketika anak-anak keluar dari kelas, jajanannya tinggal dikit. Dan banyak dari anak-anak yang nggak dapet jatah atau nggak jadi jajan, uangnya utuh. Mereka nangis. Karena dari rumah ekspektasi mereka di sekolah itu mau jajan, mau bantuin temennya, mau simulasi jual beli sama temennya, udah ada itu bayangan ekspektasi, mau begini dan begitu, mau ngejajanin, neraktir temennya, mau ngeborong jajanan temennya yang jualan. Tetapi yang terjadi adalah jajanannya diambil sama ibu-ibu, semuanya habis. Kayak ada kayaknya satu kelas yang, atau kalau di total-total semuanya ada kayaknya sekitar 2 atau 3 kelas yang anak-anaknya itu mereka nggak sempet jajan, tapi jajanannya udah habis. Dan di tanggal setelahnya, di tanggal 21, aku tuh bahaya naik motor. Kenapa? Karena di tanggal tersebut ada musibah yang menimpa salah seorang di dalam circle pengajar. Jadi kita itu harus hati-hati dalam naik motor, terlebih ketika berada di jalan ramai, terlebih ketika berada di jalan-jalan yang banyak motornya. Kenapa? Karena kadang kita udah hati-hati, tapi orang-orang di sekitar kita itu nggak hati-hati. Ada yang ngerem mendadak, ada yang belok mendadak, ada yang sen kiri belok kanan, ada yang sen kanan belok kiri, ada yang nggak sen terbang gitu kan. Pokoknya hati-hatilah sebisa mungkin. Kalau bisa jangan ngebut, kecuali kepepet banget. Daripada ngebut, mending berangkat lebih awal dengan kecepatan yang lebih normal, yang lebih manusiawi. Kalau kita ada di jalan yang agak lenggang gitu, terus jalanannya juga bagus dari ujung ke ujung, ya bolehlah sekali dua kali ngebut. Tapi kalau ada di jalan desa, sore-sore atau pagi-pagi, siang-siang, terus jalanannya lagi ramai, terus kita nyelip-nyelip, kayaknya jangan deh, nggak ngerekomendasiin. Apalagi untuk adik-adik semuanya yang belum punya SIM, anak-anak SMP, nyalip truk, nyalip bus, nyalip kendaraan jejer, kayaknya pede aja gitu nyalip, nanti pas jatuh nangis, apa segala macem. Ya orang gede juga nangis kalau jatuh, tapi kan boleh jadi mereka jatuh karena musibah. Anak-anak jatuh karena tidak hati-hati dan belum juga waktunya mereka naik motor. Sekian dulu hari ini. Kita sambung lagi nanti di pekan keempat bulan Februari. Bye-bye.